Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Alvina Sari Harahap di tema 7 subtema 3 ya. Lanjutan dari yang semalam. Kalau semalam kita membahas materinya bahasa Indonesia, hari ini pelajaran yang akan kita bahas yaitu IPA, IPS dan PPKN. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari Selasa 16 Februari 2021 hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, ya, mengulang tentang materi gaya yang sudah kita bahas di minggu lalu. Sedikit mengingatkan bahwa pengertian dari gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah bentuk ya. Minggu lalu sudah kita bahas ya apa itu gaya. Ya, sama artinya dengan yang kita bahas hari ini, yaitu tarikan atau dorongan pada sebuah benda yang menyebabkan bendanya bergerak atau berubah bentuk. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit catatan mengenai macam-macam gaya. Ya, macam-macam gaya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di situ ada namanya gaya gravitasi. Ya, kalau kita berbicara mengenai gaya gravitasi itu biasanya langsung berhubungan dengan gaya tarik menarik bumi. Ya, arti gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik bumi. Contohnya itu bagaimana sih, Bu? Kamu pernah melihat mungkin di tayangan televisi mengenai orang-orang yang pergi ke luar angkasa, ya, astronot katanya. Astronot itu di sana sudah tidak ada lagi namanya gaya gravitasi bumi. Jadi semua orang-orang yang ada di pesawat luar angkasa itu ngambang dia, tidak jejak dia, tidak bisa turun ke bumi. Jadi dia di tengah-tengah terbang aja gitu. Itu karena di luar angkasa tadi tidak ada gaya gravitasi. Tidak ada gaya gravitasi yang mengakibatkan orang tadi dia terbang saja seperti itu. Jadi tidak bisa jejak dia ke bawah. Dari penjelasan saya barusan dapat di sebuah pengertian bahwa gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi di bumi, maka apa yang terjadi di pesawat ruang angkasa tersebut juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa berjalan dengan tenang. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga terbang, ya Tidak ada kendaraan atau alat transportasi yang bisa bergerak dengan sempurna. Maka kita patut bersyukur dengan adanya gaya gravitasi bumi, kita masih bisa berjalan di bumi ini dengan baik, ya, karena ada gaya tarik bumi tadi. Benda-benda kita yang ada di rumah kita itu bisa disusun atau diletak dengan baik, ya, tidak terbang-terbang seperti yang ada di pesawat luar angkasa, dan kita masih bisa menggunakan alat transportasi dengan baik tanpa harus terbang dia, ya karena itu adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Lalu kita masuk di pembahasan yang kedua tentang gaya gesek katanya. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan dua benda. Ya, gaya yang timbul karena gesekan dua benda. Jadi ketika ada dua benda yang digesekkan, maka bisa dia berubah bentuk atau benda tadi bisa bergerak. Contohnya saja ketika orang tuamu menggesekkan benda tajam di sayur atau ikan, maka ikan yang utuh tadi akan terpotong. Kurang lebih seperti itu ya itu namanya gaya gesek ya. Atau bisa kita cari contohnya yang lain. Lanjut kita di gaya yang ketiga, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot.
ya, gaya yang dihasilkan oleh kerja otot. Ketika tubuhmu bergerak, ototmu bergerak, maka dengan secara langsung kita sudah melakukan yang namanya gaya otot. Lalu yang keempat ada namanya gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan benda yang elastis. Contohnya seperti karet atau per. Nah itu ya, ketika ada di karet itu ditarik dan dilepaskan, itu dinamakan dengan gaya pegas. Yang kelima ada yang namanya gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan karena adanya arus listrik. Nah, seperti pembahasan kita minggu lalu, benda-benda listrik yang ada di rumah kita baru bisa berfungsi ketika adanya gaya listrik yang dimasukkan ke benda tersebut. Maka lampu yang dialiri gaya listrik, dia merubah dari listrik menjadi terang dan sebagainya. Yang keenam yaitu gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya yang ditimbulkan karena adanya daya tarik magnet. Ya, mungkin tanpa kita sadari kita sering melakukan kegiatan dengan menggunakan magnet ya nak. Kalau sudah dikatakan dengan menggunakan magnet, ada yang namanya kutub negatif dan kutub positif. Jadi kalau katanya negatif sama negatif, magnet tadi akan tolak menolak. Jadi kalau dia dibalik negatif dengan positif, dia baru tarik menarik. Ya itu namanya gaya magnet. Sering ya nak pakai magnet yang ada dijual-jual itu ya, kan banyak tuh kadang-kadang ada dijual di kedai-kedai atau di kantin-kantin, magnet yang tanpa kita sadari ternyata kita sudah melakukan kegiatan atau latihan menggunakan gaya magnet. Ya, sampai di situ pembahasan mengenai gaya. Di situ ada saya berikan tugas, ada 2 ya. Yang pertama itu dicatat macam-macam gaya yang barusan kita bahas. Yang kedua, ayo berlatih halaman 82, yaitu tabel yang paling bawah. Yang digambar nggak usah ya nak, yang digambar nggak usah dikerjakan yang nomor 1, yang kerjakan yang nomor 2 aja yang ada di tabel mengenai jenis kegiatan, gaya dan alasannya. Oke, sampai di situ di pelajaran IPA. Kita lanjut di PKN halaman 84. Buka bukunya halaman 84 tentang keanekaragaman budaya daerah di Indonesia. Di situ ada penjelasannya mengenai Indonesia memiliki berbagai adat istiadat dan budaya yang berbeda yang merupakan kekhasan dari masing-masing daerah. Contohnya yaitu karapan sapi yang ada di daerah Madura, ruatan kampung yang ada di Jawa Barat. Ya, seperti itu ya nak. Seperti yang sudah kita bahas-bahas dari awal semester lalu, bahwa Indonesia ini kaya akan keanekaragaman budaya di daerah kita masing-masing. Ya, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau kecil ya, yang terjajar dari Sabang sampai Merauke, yang masing-masing tempat tersebut, daerah tersebut memiliki keanekaragaman budaya. Ya. Untuk lebih memahami tentang keanekaragaman budaya daerah di Indonesia, saya berikan tugas itu ayo berlatih halaman 84 ya. Masih sama di materinya, sama-sama di halaman 84. Bisa dilihat di situ ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Ya. Mengenai kesenian daerah, karapan sapi, adat pembakaran mayat, penyebab perbedaan budaya dan lambang Bhinneka Tunggal Ika. Itu dikerjakan ya nak, soal nomor 1 sampai nomor 5. Lalu kita masuk di IPS. Lihat bukunya halaman 87. Selama ini saya selalu bilang, nak, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau kecil. Nah, jadi untuk lebih memahami, saya harap kamu bisa melihat peta yang di halaman 87. Di situ sangat terlihat jelas apa-apa saja pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Selama ini saya hanya bilang 5 ya nak. Hanya bilang 5, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di sini ditambahi ada Pulau Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara katanya. Itu ternyata itu termasuk pulau besar yang ada di Indonesia. Jadi dari peta yang kita lihat di halaman 87 tadi, kita bisa tahu
seberapa besar negara kita ini yang terjejer dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu berada di Pulau Sumatera ya, tepatnya di Provinsi Aceh. Merauke itu tepatnya di Pulau Papua ya, ada di Pulau Papua. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya di hari Selasa 16 Februari ini. Saya harap tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik agar ilmunya tetap nempel dan bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Dicatat tugasnya, dicatat isi videonya yang menurutmu baik untuk catatanmu di kemudian hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Demikian dulu dari saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.